yastahil belajar wa yajibu wa yajibulah ta'ala. halaman 6 ya. ya. Di atas Bawah. wa yajibu ijmalan. Allah ta'ala Tidak. ijmal. Ini ngaji kalau bertanya belajar baca sedikit menerjemahkan mengartikan Al-Quran. Kita Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib lahu bagi Allah Ta'ala ijmalan dengan jalan ijmal kullu kamalin setiap kesempurnaan yaliku yang pantas bidzatihil aliyati pada zat Allah Ta'ala yang maha tinggi pada zat Allah Ta'ala yang maha tinggi wa yastahilu dan mustahil alaihi kepada Allah jami'un naqaisi semua sifat kekurangan wad dalilu dan dalilnya ala zalika atas sifat yang demikian itu kullihi semuanya wujudu hadzal alami ialah adanya alam ini ala hadasyaklil badi'i dalam keadaan bentuk yang indah ini wa yajibu dan wajib lirrusuli bagi para rasul alaihim as-salatu salat wassalamu dan wassalamu as-sidqu sifat benar fi jami'i ma akhbaru bihi di dalam semua apa yang telah mereka ceritakan padanya walau bil majhi walaupun pada perkataan guraunya wal amanatu dan sifat amanah wal fatanatu dan sifat pintar wa tablighu ma umiru dan menyampaikan apa yang telah mereka diperintah bitablighihi untuk disampaikan lil khalqi kepada makhluk
kepada makhluk wa yastahilu wa yastahilu dan mustahil alaihim kepada para rasul al-kidbu berdusta wal khianatu dan khianat wal baladatu dan bodoh wa kitmanu syai'in dan menyembunyikan sesuatu mimma umiru daripada apa yang telah mereka diperintahkan kita beli untuk disampaikannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal muta'allimun, wahai para pencari ilmu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Sabtu ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di dalam kita untuk melaksanakan perintahnya, patuh atas pesuruhnya dan menjadi sunnah Rasul yang utama, yaitu dia menuntut ilmu, berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidayah untuk bekal hidup kita sehari-hari, di dalam kita menunjukkan sebuah keyakinan bahwa aku ini adalah orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aku ini adalah orang yang bisa untuk sedikit-sedikit mengamalkan ilmu, dan aku ini adalah orang yang tujuan serta mencapai ridho Allah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada pengguru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga semuanya yang hadir mendapatkan syafaat nanti di yaumil jaza dan berbarengan kita di surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Da ayyuhal muta'allimun, wahai para pencari ilmu, pada malam ini kita akan membahas tentang sifat yang wajib di Allah. Dalam kesimpulan kategorinya, sifat-sifat di Allah itu adalah sifat yang tidak ada kekurangan suatu apa. Maka di sini wajibullahu ta'ala, wajib bagi Allah ta'ala, berarti kalau wajib bagi Allah ta'ala artinya wajib menurut ilmu tauhid. Kalau wajib menurut ilmu fikih, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Kalau wajib menurut ilmu fikih berarti kewajiban yang dibebankan kepada makhluk, yaitu kita.
Resikonya ada dua. Yang pertama, apabila kita kerjakan dapat keuntungan pahala, apabila kita tinggalkan dapat kerugian, yaitu azab dan dosa. Kalau wajib menurut syar'i atau ilmu fikih, kalau wajib menurut ilmu tauhid, yaitu diantaranya ma yumkinu wujuduhu wa la yumkinu adamu, pasti harus bukti ada di Allah, tidak boleh tidak ada. Itu namanya wajib menurut ilmu tauhid. Apa yang menjadi kewajiban bagi Allah Ta'ala, apa yang menjadi wajib bagi Allah Ta'ala ijmalan, secara ismanya, globalnya sifat di Allah yang sudah dipelajari itu, yaitu kullu kamalin, semuanya menunjukkan sifat kesempurnaan, yaliku bidzatil aliyah, yang pantas pada zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi semuanya yang kita pelajari yang sudah sifat-sifat di Allah, baik itu wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Yang 20 semuanya sifat pada Allah itu adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan. Contoh, Allah berkuasa, kekuasaan Allah tidak ada kekurangan, itu contoh. Allah maha melihat, dengan sifat basarnya melihat, Allah tidak ada kekurangan, di situ kesempurnaan. Jadi semuanya yang ada pada Allah, baik zat atau sifat, yaitu semuanya menunjukkan pada zat kamal atau sempurna, kamal jalan. Kemudian wa yastahilu alaihi jami'un naqais, menurut kitab ini mustahil bagi Allah semuanya sifat, yaitu ada kekurangan. Sebaliknya kamal nakis. Kalau kamal tidak ada kekurangan, kalau nakis ada kekurangan. Jadi mustahil bagi Allah sifatnya, kuasanya, melihatnya, ilmunya, mendengarnya, kehendaknya, semuanya mustahil ada sedikit kekurangan. Tidak ada bagi Allah itu adalah sifat naqais atau kekurangan. Mana yang menjadi dalil bahwa sifat Allah menunjukkan kesempurnaan? Wa dalilu ala zalika, dan dalilnya atas sifat-sifat yang demikian itu, halaman 7 buka, kullihi, semuanya, wujudu hadzal alami, ialah adanya alam ini, ya, ala hadas syaklil badi'i, dalam keadaan bentuk yang indah ini. Jadi dalilnya sifat di Allah, zat Allah menunjukkan zat kamal yang tinggi, kesempurnaan yang maha tinggi, yaitu diwujudkan dengan wujudul alam hadas syaklil badi, adanya alam dalam keadaan bentuk yang begitu indah. Karena semuanya itu alam diciptakan oleh Allah sedemikian rupa indahnya, sedemikian juga bentuknya, sedemikian juga bagusnya ini alam. Karena ini Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bahwa jami'un wallahu yuhibbul jamal. Nah, ini menunjukkan sifat pada sempurnaan alam. Kalau menurut tafsir Jalalain di sini ada 3 alam nih yang kita berada sekarang ini, di luar alam yang namanya alam akhirat, alam dunia. Jadi ada 3. Yang pertama alamul malakut,
tempatnya dimensinya para malaikat. Jadi sekat-sekatnya ada. Cuman karena gaib kita nggak ngelihat sekatnya seperti apa. Cuman pasti ada tempat-tempat di mana situ itu para malaikat, disebutnya alam malakut, banyakkan di angkasa di atas. Kemudian yang kedua, dengan sifat kamalnya Allah, alam menciptakan itu ada alamul insi, alam manusia. Alam manusia ini ya sekarang yang kita sekarang rasakan, yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita dengar, yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita rasakan, itu namanya disebutnya alamul insi, alam manusia. Kemudian alamul jinni, alam jin. Alam jin juga ada, ya. Cuman di situ alamnya kita nggak bisa merasakan, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat bagaimana keadaan alam. Cuman ada di sekatnya alamnya, itu disebut alamul jinni, alam seperti apa. Belum pernah saya ada masuk ke alam jin. Ada orang yang bisa masuk ke alam jin juga bisa pernah dalam keadaan situasi yang memungkinkan. Banyakkan di situ perjalanan Nabi Sulaiman. Nah, hadzal sakil badi, ini bentuk yang indah ini. Jadi keadaan alam ini menunjukkan bahwa dalil bahwa sifat Allah itu adalah kamal yang sempurna. Sampai situ juga udah jelas, tidak usah kita ragukan lagi, tidak usah kita dikupas lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kita tanamkan dalam jiwa menurut tauhid kita bahwa Allah itu adalah sempurna segala-galanya dalam sifatnya, gitu aja. Jadi sebutnya kamal. Kemudian setelah kita menyelesaikan sifat yang wajib di Allah, maka kita akan juga mempelajari tentang sifat yang wajib di Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama asidku, sifat sidik. Apa itu maksudnya sifat di Rasul sidik? Fi jami'i ma akhbaru bihi walau bil majid, seluruh apa yang diberitakan dari Rasul semuanya pasti benar. Tidak ada berita yang datang dari Rasul bohong, nggak ada. Walau bil maju, walaupun hanya bersifat candaan. Jadi ikhbar itu ada dua. Satu ada ikhbar menurut umum, berita. Kalau ikhbar menurut umum bisa juga dipercaya, bisa juga tidak, nggak wajib. Mahtamala sidqo wal kizba, pantas benar dan pantas salahnya, itu namanya kabar yang sifat umum. Contoh, ada kabar bahwa sekarang beredar, namanya bahkan sekarang dulu viral. Pada suatu saat ada berita bahwa di pesisir pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur itu ada bakal dilanda gempa atau tsunami. Karena ini berita ini, kalau menurut kita sebagai ahli tauhid dan ahli syariat, yang memberitakannya itu adalah sesuai dengan riset dan teknologinya, yang mana sesuai dengan adat, ilmu hukum adat, yaitu dengan ilmu pengetahuan, bukan juga bersifat rawangan, bukan sifat juga istilahnya dari paranormal, patut kita hargai. Boleh kita percaya, tidak juga nggak apa-apa, sebab bukan hadis dari Rasul. Cuman kalau menurut Pak Ustadz lebih baik kita hargai, sebab ini adalah riset ilmu pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah.
Soal masalah kejadian atau tidaknya itu adalah hak Allah. Bila mana memang terjadi, gitu kan, semuanya seperti ini, bahwa memang ini adalah sebuah merupakan satu irodat dan kehendak Allah, namanya afal mutlak. Bila mana memang ia tidak terjadi juga enggak apa-apa, sebab ada kejadian yang istilahnya menurut ilmu tauhid yang tadinya muhtar dimutorkan, yang tadinya kejadian disambungkan dengan adat ikhtiar manusia, kemudian ditetapkan oleh Allah jadi tidak jadi juga nggak apa-apa. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa disalahkan kalau sesuai dengan keimanan. Walaupun nggak percaya juga nggak masalah, karena umumnya berita. Tapi kalau setiap yang datangnya dari Rasul itu pasti benar, tidak. Rasul memberitakan berita bahwa suatu saat pasti ada azab kubur. Nah, walaupun seperti itu hal-hal yang tidak kelihatan, ya, karena ini wahyu dan juga tidak bisa diriset, tidak bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan, karena ini wahyu dari Allah disampaikan oleh Rasul dari Allah, maka wajib percaya. Itu sebetulnya. Kalau nggak percaya ya kufur. Ini namanya syirki. Kemudian wal amanah walau bil masih dalam pun bercanda. Candaan Rasul, ada sahabat yang mengatakan nenek-nenek nanya pada Rasul, bagaimana saya pengen ke surga, bisa enggak? Udah kata nenek, kata Rasul, nenek di surga emang enggak ada nenek-nenek, enggak ada aki-aki, ya semuanya pada ganteng-ganteng, cakep-cakep, bidadara dan bidadari semuanya, enggak ada kekurangan, kesempurnaan ini macam sempurna. Nenek-nenek itu nangis, waduh kalau begitu saya nggak bisa diharapkan surga. Rasul kata Rasul, begini nek, memang sekarang nenek-nenek, tapi kalau udah masuk surga nenek-nenek diubah jadi muda lagi gitu. Nah itu kan candaan. Di surga tidak ada aki-aki, tidak ada nenek-nenek kayak bercanda, tapi kan maksudnya ke situ. Wah benar. Kemudian wal amanah itu adalah perkataan goronya itu tadi di masalah wabilat. Kemudian wal amanah itu adalah sifat amanah. Artinya amanah itu apa, bisa dipercaya. Titipan amanah itu bisa dipercaya. Karena apa? Karena yang bersifat amanah itu apa yang disampaikan oleh Rasul itu hukumnya bersifat amanah. Tugas-tugas yang dari Allah sebagai kerasulan itu dilaksanakan secara benar, itu namanya amanah. Apa yang disampaikan dari Allah disampaikan lagi oleh Rasul kepada umat. Kemudian wal fatanah, di sini patonah dulu artinya yaitu Rasul itu pintar-pintar, di sini maksudnya cerdas. Cerdas beda dengan cerdas itu maksudnya patonah di sini maksudnya Rasul itu walaupun ia tidak pernah sekolah, walaupun ia tidak pernah menduduki belajar bangku kuliah, tapi Rasul bersifat patonah, artinya cerdas, artinya tidak pernah Rasul dijebak dan ditipu orang, itu namanya patonah. Walaupun profesor dokter umpamanya, ya dia orang pintar tapi masih ketipu sama orang, belum patonah. Yang disebut Rasul itu patonah. Pernah dijebak Rasul karena di situ dikawal oleh malaikat Jibril, ada utusan dari Abu Jahal dijebak mau dibunuh. Ya sebetulnya Rasul itu yang doyan
untuk membunuh rasul-rasul itu adalah orang-orang musyrikin dari dulu juga begitu. Sampai sekarang ada yang membunuh ulama, memang dari dulu ada. Bukan hanya sekarang aja, ada orang yang menginginkan ulama terbunuh, ulama habis. Dari dulu juga memang, dari rasul juga ada. Yaitu diantaranya ya kelompok Abu Jahal atau Abu Jahal, yaitu yang begini. Coba tolong sampaikan kepada Muhammad, saya sakit supaya ditangani, gitu kan. Datang utusan dari Abu Jahal, Assalamualaikum, biasa gitu. Muhammad, saudara Abu Jahal sakit minta ditengok. Nah, padahal Abu Jahal sudah bikin jebakan, di depan rumahnya sudah ada lubang. Mau dijebak, tadi sudah lubang. Begitu Rasul berangkat menuju rumahnya Abu Jahal, padahal di depan rumah sudah ada lubang ranjau istilahnya sekarang. Pas mau menginjak ranjau, Muhammad, dia datang, Muhammad balik lagi, Muhammad balik lagi, putar balik badannya karena Jibril mengawal, balik lagi putar balik. Kita putar balik, Abu Jahal turun dari rumahnya, keluar dari rumahnya, Muhammad, artinya loncat, lari, akhirnya digebrus sendiri Abu Jahal. Udah 13 lubangnya gede lagi, besar lagi, dalam lagi tuh, namanya orang buat membunuh. Dari sana Abu Jahal tolong. Akhirnya sama Rasul juga Nabi Muhammad ditolong. Iya, ditolong. Kayak Syahjawir ya. Orang yang mau nusuk kalau nggak dihalangin dia mati tuh, dikeroyok orang. Tapi jangan gitu. Memang ada hal semacam itu. Ditolong sama Rasul. Dia tangannya dimasukin ke lubang, akhirnya tangannya manjangan karena mujizat. Abu Jahal memegang tangannya Rasul, langsung diangkat. Nah, itu salah satu contoh sifat Rasulullah, tidak ada rasa sifat dendam kepada orang yang mendolimi. Hebat yang Rasul itu manusia yang paling hebat, apanya, akhlaknya. Kalah semuanya juga kalah akhlaknya. Wal amanah wal fatona, dan itu namanya fatona. Kemudian terakhir watabligu ma umiru bitablighi, menyampaikan apa yang diperintahkan Rasul untuk menyampaikannya, yaitu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan mesti kepada umatnya. Sampai situ dulu, tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan sedikit banyak kita pahami bahwa Rasul menyebarkan agama Islam sehingga menjadi orang sukses dunia ini relatif singkat, 23 tahun bisa menyebar ke seluruh dunia, tidak pakai kekuatan militer, tidak kekuatan pakai prajurit, tidak pakai kekuatan senjata, yaitu yang dipakai senjatanya 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, yang keempat tabligh. Itulah senjata yang dimiliki Rasul sehingga menjadi sukses, membawa pimpinan umat keselamatan dunia dan akhirat. Gitu dong, walil haqi wallahu a'lam bishawab. Maaf tidak terlalu panjang sampai kita doa.